Dan yang mangga ini 10.500 buah nih. Ibu per Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinawati dari Sentra Rawabuaya, cabang Jakarta 3. Saya sebagai Ibu Yakuledi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sugiarto, suami dari Ibu Rinawati Yakuledi, Jakarta 3. Perkenalkan, nama saya Dinda Indirawati, anak pertama dari Ibu Rina Yakuledi. Saya memilih sebagai Ibu Yakuledi karena selain saya untuk menambahkan perekonomian keluarga, saya juga berkesan sama Ibu Yakuledi karena bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga. Buat saya mengetahui dari awal sampai detik ini, kalau disetarakan dengan tenaga atau SDM laki-laki, waduh itu seharusnya pekerjaan laki-laki gitu ya Pak. Maksudnya kalau dibilang berat ya berat, tapi semuanya kerjaan itu berat. Tapi saya alhamdulillahnya istri saya bisa luar biasa Wonder Woman lah ya. Yang membuat saya bangga itu karena setiap pagi ibu bangun di pagi hari lalu berkeliling menyiapkan Yakultnya dan berkeliling ke rumah-rumah untuk menawarkan Yakult. Dari situ saya bangga karena ibu berkeliling dengan suka hati dan ramah tamah. Apa kabar Bunda? Baik Bunda Yuna. 2 tahun setengah ya, lu udah besar ya Yuna ya. Dulu sama Bun, anak saya sekarang sih yang pertama kali dengan minum Yakult memang banyak. Kadang-kadang juga susah dikontrol ya Bun. Saya bangun tuh sekitar jam 4 sebelum sholat subuh. Saya sholat dulu, setelah itu saya mempersiapkan perlengkapan untuk yang anak sekolah, bahkan sarapan, bekalnya, juga menyediakan sarapan pagi untuk suami juga. Lalu setelah itu selesai sekitar jam setengah 8, saya mempersiapkan itu, lalu saya mempersiapkan keberangkatan sekolah anak saya, dan juga saya mempersiapkan delivery di jam-jam 8, selesai saya berangkat delivery ke area. Nah, kurang lebih dari jam 8.20 saya di area sampai jam 11 saya mengantarkan Yakult kepada pelanggan setia saya yang sudah menunggu di area. Nah, setelah selesai saya delivery sekitar jam setengah 12, saya pulang istirahat sejenak, saya ibadah dulu, sholat zuhur, mempersiapkan makan siang buat anak saya terutama yang kecil yang perlu disiapkan karena memang butuh ibunya juga untuk makan siangnya. Lalu saya mempersiapkan untuk saya pergi ke center di cabang. Nah, itu untuk non-ceremony meeting sebentar untuk setoran, isi data, kurang lebih mulai dari jam 1 sampai jam 2. Kurang lebih jam 2 itu selesai sambil ngambil PDM untuk Yakult sore hari. 2:30 saya keluar dari center Rawabuaya. Selesai itu saya pulang ke rumah. Saya mempersiapkan juga Yakult untuk delivery sorenya. Karena kalau siang itu suami saya juga sudah jalan bekerja. Sore hari 3:30 saya jalan delivery untuk sore hari mengantarkan pelanggan yang di sore hari sampai kurang lebih jam 5 lewat 20 menit sore. Nah, itu saya pulang, alhamdulillah anak saya juga udah seneng dan saya pasti sempatkan untuk membawa sedikit jajanan kecil oleh-oleh dari area untuk anak saya yang kecil karena anak saya yang pertama kan bekerja. Dan sedangkan anak saya yang kedua biasanya kalau sudah pulang dia yang membantu saya untuk mempersiapkan anak saya sore hari sudah mandi, mau pergi ngaji, seperti itu. Momen yang paling diingat ketika ibu pulang, mukanya lelah tapi masih bisa tersenyum. Saya selalu menyempatkan waktu untuk keluarga dan istri saya untuk maksudnya sharing ya per hari gitu ya, nyun sewu. Apa sih anak saya, kenapa gitu kan, saya selesaikan dengan anak saya. Kebetulan saya juga terakhir closingnya pasti sama istri saya gitu kan. Hari ini saya gimana kerja saya, hari ini kerja istri saya seperti apa. Atau adapun kendala apapun menurut dia itu bukan tantangan ya, maksudnya namanya kita ini kan silaturahim ya. Kita nih jualan, kita silaturahim. Jadi kalau dibilang kendala di lapangan ya, kalau secara penjualan tidak ya, secara ke konsumen ataupun secara ke pelanggan tidak. Nggak pernah sharing-sharing seperti apa, cuman kan ya
ya buruk tuh buat dia ataupun kejadian-kejadian apapun ya enggak ada. Itu buat dia cuman perjalanan dan pelajaran buat hidup aja sih. Bener ya Pak ya? Nah, jadi gini Pak, apresiasinya adalah dalam satu botol itu 1 poin. Nah, di sini tuh, maaf ya Pak ya, di sini ini saya ada gambarnya beberapa souvenir menarik dari Yakultnya seperti jam dinding, lalu tempat. Jujur saya semenjak di Yakult itu banyak hal yang saya dapatkan. Favorit ketemu pelanggan yang kadang berbeda karakter dan bahkan banyak yang menyenangkan. Walaupun tidak semua yang menyenangkan, tapi jujur bagi saya itu suatu kebanggaan buat saya. Saya bisa dikenal orang dengan baik seperti itu. Jadi jujur saya senang banget dari yang paling anak-anak kecil, anak dewasa, remaja, bahkan yang sudah usia lanjut. Bahkan ada yang sampai menunggu saya, kalau saya belum datang dia pasti nungguin saya. Bahkan kalau saya misalkan lagi ada keadaan yang mendesak, misalkan kondisi saya lagi kurang baik, kesehatan terutama, itu saya diharapkan mereka, kenapa Mbak, kenapa gitu. Jadi jujur itu bangga dan saya favorit banget sama pelanggan-pelanggan saya yang menyenangkan gitu kan. Itu aja sih Mbak. Untuk tantangan itu pasti ada, setiap harinya itu pasti ada gitu kan. Yang paling sulit itu biasanya kalau memang udah cuacanya lagi sedang tidak mendukung, bukan nggak baik ya, mungkin yang hujannya itu hujan petir bahkan angin kencang. Belakangan ini kan sangat banget terjadi ya itu, dan kondisi saya kemarin sempat kurang fit, bener-bener lagi kurang enak badan lah gitu. Itu mempengaruhi banget saya untuk ya ampun kondisinya seperti ini gitu kan, tapi aku harus tetap semangat karena saya ditunggu sama beberapa pelanggan yang sudah menjadi teman. Itu yang membuat saya tuh semangat, termotivasi, yuk bangun semangat yuk, walaupun kondisi badan kalau dilawan, alhamdulillah hilang rasa sakit ini ya beneran hilang gitu, karena memang semua itu belajar dari mindset saya sendiri sih, gitu aja sih. Memang kalau untuk tantangan banyak, apalagi udah mungkin penolakannya, yang pelanggan yang luar biasa nggak bisa diajak bicara, mungkin lagi nggak mood, ada anjing yang besar banget gitu kan yang sampai dikejar-kejar, itu sering. Tapi nggak tahu kenapa, itulah seninya saya menjadi Ibu Yakult Ladies. Walaupun tantangan saya, jadi itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Ada hal yang menarik dari pelanggan yang buat saya terkesan. Dia bilang gini, Mbak, aku bangga tahu Mbak selalu Mbak paranin, Mbak anterin Yakult gitu kan. Iya Bu, kenapa? Karena Mbak ini asik diajak bicara, Mbak selalu pengertian sama saya. Dan alhamdulillahnya Mbak juga ngertiin apapun itu, bahkan saya orangnya itu bersedia untuk menjadi pendengar, berusaha untuk menjadi pendengar yang setia mendengarkan pelanggan saya. Sehingga banyak beberapa pelanggan dan pelanggan Ibu ini, jujur dia sangat bersyukur karena ada informasi sedikit dari saya, dari beberapa, ya mungkin saya juga banyak baca dari artikel kesehatan yang dia butuhkan. Bahkan pelanggan saya sangat bersyukur dan mencoba hal-hal yang saya berikan. Dan itu jujur saya terkesan juga sama pelanggan saya, pelanggan saya ini sangat respect sama saya, percaya sama saya. Bahkan dia punya acara apapun, saya selalu diundang. Itu jujur saya, aduh saya kan seorang Yakult yang Ibu Yakult ini hanya mengantarkan Yakult. Tapi saya diundang di gedung itu satu apa ya? Kok bisa sih ibu undang saya gitu kan. Jadi saya jujur sedih tapi terharu gitu kan. Ya Allah baik banget sih Ibu sama saya, sampai saya, Mbak punya seragam ini nggak? Aku kasih ya Mbak gitu. Jadi ya ampun Bu baik banget sih gitu kan. Jujur saya sangat terharu dan terkesan sama ibu pelanggan saya itu. Jadi saya itu memberikan informasi kesehatan selain dari Yakult, misalkan yang produk yang saya ketahui gitu kan. Ada beberapa hal, misalkan saya lihat situasi dan kondisi pelanggan dulu. Terkadang pelanggan itu apa sih yang sedang dirasakan, keluh kesah apa sih, atau bahkan keluarga atau sahabatnya yang, Mbak anak saya sedang batuknya sudah lama. Ya mungkin saya sekali berikan yang saya tahu. Dengan yang alami ya, yang tanpa istilahnya obat yang efek sampingnya gimana-gimana, karena saya juga sudah mencobanya gitu kan. Jadi saya selalu memberikan informasi kesehatan menurut dari pelanggan tersebut. Saya lihat kondisi pelanggannya, sedang apa nih yang pelanggan rasakan saat ini. Jadi alhamdulillah informasi yang saya berikan mereka juga bisa menggunakan itu juga dan merasakan manfaatnya seperti itu. Wah kalau ngomong yang seperti ini jujur sedih ya. Saya sebagai Ibu Yakult Lady dari tahun ya bergabung kurang lebih tahun 2013 di bulan Juni tanggal 6 sampai sekarang saya masih bertahan dan saya masih betah di Yakult. Bukan hanya materi yang saya dapatkan, tapi pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan. Dan saya menghadapi down motivasi
pernah pastinya Mbak, karena saya juga manusia yang dimana itu pengalaman itu sangatlah berat. Mungkin belakangan ini, jujur yang membuat saya tetap tegar adalah anak-anak. Yang menguatkan saya adalah anak-anak. Kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang ini? Karena anak-anak saya bisa seperti ini. Sering sih, setiap tahun pasti ada cobaannya. Cobaan itu pasti ada, tapi saya selalu berpikir positif. Apa yang diberikan sama Allah, itulah yang terbaik buat saya. Dan saya selalu belajar mensyukuri apa yang Allah berikan. Dari kesenangan maupun kesedihan. Apalagi belakangan ini, yang dimana yang terkadang mungkin dari segi materi agak sulit misalkan, tapi saya berpikir semua itu ada jalan keluarnya. Dan saya percaya sekali dengan keyakinan yang Allah berikan ke saya itu pasti yang terbaik. Saya akan bangkit dengan saya selalu melihat anak-anak. Terima kasih ya Bunda, sudah kuat sampai saat ini. Walaupun aku jarang ngucapinnya, tapi aku tahu Bunda kuat, Bunda hebat. Terima kasih. Saya sebagai suami dan mewakili anak-anak saya mengucapkan sangat-sangat luar biasa terima kasih kepada istri saya. Sampai detik ini, hari ini, masih bertahan di PT Yakult ini demi anak-anak dan keluarga. Luar biasa, totalitasnya, semangatnya. Terus saya selalu bilang kepada istri saya, ayo konsisten, gitu. Jangan pernah menyerah. Kita ini masih muda, gitu. Kita nggak pernah menua. Hari per hari, detik per detik saya selalu bilang sama istri saya, istiqomah, konsisten, apa yang baik di dalam keluarga lakukan di luar sana. Saya selalu bilang amanahkan apa yang kebaikan di rumah, amanahkan di luar, insya Allah akan berkah, saya bilang. Jujur dari saya masuk bekerja sama Yakult tahun 2013, halnya banyak yang saya dapatkan. Tadinya saya nggak kepikiran Kak untuk menyekolahkan anak saya sampai ke perguruan tinggi Kak, jujur mahal. Aku nggak kepikiran sekali, cuman nggak tahu kenapa seiringnya waktunya berjalan, alhamdulillah rata-rata dengan segini kok lumayan ya penghasilan saya. Terus saya semakin semangat, semakin termotivasi. Wah, planning saya harus anak saya minimal S1. Minimal. Ibaratnya jangan sampai kayak saya Kak. Saya pendidikannya biasa saja dan saya seperti ini aja, bukan saya nggak mensyukuri, bersyukur gitu. Jadi anak saya semuanya kehidupannya semoga jauh lebih baik dari saya. Saya punya target sekarang, anak saya semuanya minimal S1. Alhamdulillah sudah terwujud, anak saya yang pertama sudah S1 selesai sekolahnya. Saya bisa memenuhi kebutuhannya seperti membelikan laptop dia, keperluan kuliah. Lalu kendaraan bermotor saya bisa menambah lagi. Lalu saya warung kecil-kecil maupun mungkin tidak seramai sebelum pandemi, tapi saya masih berjalan untuk pemasukan sehari-hari. Dan alhamdulillah saya bisa memondokkan pesantren anak saya yang kedua waktu itu selama 3 tahun, lumayan yang pengeluarannya itu tidak sedikit ya, untuk pondok pesantren itu lumayan banyak sekali. Jadi itu berasa banget buat saya, tapi saya senang dan saya tuh semangat, kerjanya semakin semangat karena semakin kebutuhan hidup itu semakin besar. Disitulah saya semakin semangat untuk mencari rezeki lebih gitu kan. Allah memberikan rezeki pada saat ini ke saya lebih banyak gitu, bukan berarti dari suami nggak cukup, enggak, tapi lebih banyak. Jadi saya membukakan warung kecil-kecil buat suami, sehingga suami juga ada aktivitasnya di rumah gitu kan. Rezeki datang walaupun cuma 1.000-2.000, alhamdulillah ada pendapatannya gitu kan. Jadi saya bukakan dan alhamdulillahnya saya itu bisa berkembang dan penghasilannya lumayan waktu lagi warung lagi rame-ramenya. Itu sehari itu bisa 3 jutaan, itu lumayan besar bagi saya, yang itu tidaklah mudah. Dulu rame karena banyak sini kebun-kebun kosong yang rumah belum pada jadi banyak tukang-tukang mampir. Itu semakin membuat saya semangat kerja di Yakult, semangat juga buat buka usaha warung. Setelah pandemi beda untuk pemasukannya karena kondisinya kan tahu sendiri pandemi itu kan banyak banget perubahan gitu ya. Jadi tapi saya tidak patah semangat, saya tetap semangat, tetap ada walaupun nggak serame dulu gitu. Jadi warung ini sudah bertahan udah lama juga semenjak saya di Yakult lah. Menjadi motivasi sih karena di saat saya lelah itu ingat ibu kerja tuh jadi tetap semangat gitu, tetap
menjadi panutan sebenarnya sih buat saya, karena ya itu balik lagi, ibu saya kuat sekali sampai saat ini, sampai saya jadi sarjana masih bekerja sebagai Yakult Lady yang aktif, termotivasi juga buat orang-orang lain selain saya juga. Keren ibu saya. Semenjak saya menjadi ibu Yakult Lady, saya bangga, saya senang sekali, dan Allah itu maha baik. Allah itu memberikan yang terbaik buat saya untuk menikmati namanya keindahan dunia. Salah satunya negeri Sakura, yang mungkin nggak ada sekali pemikiran saya untuk kesana, dan mungkin saya nggak mampu karena saya pikir apa sih gitu kan, seorang ibu Yakult Lady bisa kesana gitu kan. Alhamdulillahnya PT Yakult mempercayai saya untuk maju menjadi kompetisi komunikasi, dan di tahun 2023 saya menjadi pemenang di tahun tersebut, dan saya bisa merasakan negeri Sakura, negeri Jepang yang mungkin tidak terbayang sedikit pun di saya gitu, bisa ke sana gitu kan. Tapi alhamdulillah itu suatu kebanggaan sekali buat diri saya bisa ke sana, dan jujur banyak sekali di Yakult ini saya bisa mendapatkan apresiasi dari kompetisi komunikasi, bahkan saya bisa merasakan juga apresiasi masa kerja saya selama 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, saya bisa melewati itu semuanya, saya bisa dapatkan itu semuanya. Dan saya selalu belajar ikhlas apapun yang Allah berikan. Jadi saya juga bisa menikmati itu semua dengan alhamdulillah dengan hati yang senang dan bahagia, dan saya bangga sekali untuk menjadi ibu Yakult Lady sampai saat ini. Dari hati yang paling dalam, wis pokoknya the best lah istri saya gitu kan. Dia selalu kuat sekali. Walaupun badannya lebih kecil dari saya, tapi dia kuat banget, terus selalu sabar kepada 3 anaknya perempuan ini semua. Untuk ibu-ibu semuanya, tetap semangat. Ibu itu sosok malaikat yang tidak terlihat. Ibu itu orang yang hebat. Ibu itu orang yang tangguh. Memang berat terkadang menjadi seorang ibu, bukan berarti nggak bisa. Ibu punya power, ibu kuat, ibu tetap semangat, karena jadi seorang ibu itu adalah ibu yang luar biasa. Pokoknya ibu semuanya di luar sana, ibu orang yang sangatlah hebat.